Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal engine flush. Iya, banyak ya orang yang percaya bahwa kalau mesin pingin tetap bersih itu di engine flush. Dari bengkel juga begitu. Pingin mesin tetap bersih harus engine flush. Tapi banyak orang yang nggak tahu bahwa ketika mesin sudah berlumpur, nggak ada yang merekomendasikan engine flush. Jadi ketika kondisi mesin sudah ketahuan ada lumpurnya, nggak ada yang merekomendasikan engine flush. Ini kita ngomong dari pandangan mekanik ya, mekanik atau bengkel, bahkan dari bengkel yang punya produk engine flush yang luar biasa. Jadi entah ya mengapa orang-orang nggak perhatian ke para bengkel-bengkel yang biasa menangani engine flush ya, yang biasa rekomendasi engine flush. Ketika bengkel tersebut tahu bahwa ada kendaraan berlumpur, cobalah lihat, bandingkan antara video rekomendasi pemakaian engine flush dengan video rekomendasi pada saat mesin berlumpur. Jadi mungkin bengkel tersebut menunjukkan, ini loh, kalau pengen mesin tetap bersih harus pakai engine flush karena oli itu akan menghasilkan lumpur, menghasilkan kotoran, apalagi mesin modern panas, karena panas makanya oli itu cepat berlumpur walau sudah pakai full sintetik ya. Jadi oli mesin modern itu sudah berlumpur walau pakai oli full sintetik. Kalau pakai oli mineral, wah makin parah lagi gitu ya. Padahal ya lumpur itu justru terjadi karena penggunaan oli mesin full sintetik. Karena oli full sintetik sekarang itu mudah sekali rusak. Jadi oli full sintetik sekarang itu cepat sekali hitam ketika panas, cepat sekali menguap. Karena oli cepat rusak kena panas, volume oli juga cepat berkurang, makanya oli itu jadi cepat berlumpur. Dan ya ironinya, oli-oli yang disebut mineral macam mesran itu ya justru lebih awet ya. Oli macam Meditran SX itu ya, itu malah lebih awet daripada oli-oli full sintetik. Bahkan termasuk oli mineral yang cepat rusak sekalipun, seperti contohnya sel Rimula R4X itu, walau cepat hitam tapi dia secara penguapan jauh lebih baik daripada oli full sintetik ya. Dan kalau penulis ngomong oli full sintetik ya berarti oli yang labelnya full sintetik. Jadi kalau ada orang yang mengunggulkan oli full sintetik yang nggak ada tulisannya PAO, nah itu orangnya wis terperangkap jebakannya mekanik sama bengkel ya. Karena justru ketika mereka menggunakan oli full sintetik seperti itu, maka kendaraannya justru akan lebih mudah berlumpur. Nah, mekanik-mekanik yang sama yang merekomendasikan penggunaan engine flush itu nggak bakalan merekomendasikan engine flush lagi kalau mesin sudah berlumpur. Sesuatu yang aneh ya. Kalau kebanyakan mengeluhkan soal engine flush itu, kenapa nggak bisa? Kenapa kok mekanik nggak merekomendasikan?
Ya karena engine flush itu nggak efektif. Jadi kebanyakan engine flush itu nggak efektif, walau itu pakai solar, walau itu pakai bensin, walau itu pakai thinner. Apalagi yang nggak sekelas thinner, nggak sekelas solar, nggak sekelas bensin, bukan nafta, bukan apa aseton, bukan toluen gitu ya, pakai bahan biasa-biasa ya nggak bisa bersihkan apa jenenge lumpur. Ada yang apa efektif sekali ya, karena menggunakan bahan nabati, yaitu dari BG Moly. BG Moly itu kalau nggak salah pakai apa ya, pakai castor oil mungkin ya kalau nggak salah. Tapi itu efek negatifnya sangat besar, bikin seal itu sampai rusak, jadi rembes semua setelah pakai itu. Ada yang pengalaman ya, sharing, oh BG Moly emang sakti, kuat membersihkan lumpur. Tapi ya gitu hasilnya, jadi rontok saluran olinya yang kecil-kecil, lubangnya itu jadi buntu malah. Jadi ada dua faktor ya. Yang satu pakai solar, pakai bensin, pakai toluen, aseton, pakai thinner ya, gak iso membersihkan. Faktor lain kalau pakai minyak nabati seperti pakai BG Moly itu malah rembes semua. Jadi ya ini jadi apa ya, harusnya orang-orang yang tahu seperti itu ya paham bahwa kunci mesin bersih itu bukan pada engine flush. Jadi harusnya untuk bikin mesin tetap bersih, yang benar bukan pilih engine flush merek apa ya, tapi yang benar adalah oli mesin merek apa. Jadi mungkin ada yang menganggap oh engine flush ini mengandung ini, lebih baik yang merek ini karena langsung campuran gantikan oli gitu ya. Atau ada juga yang pilih oh engine flush itu bisa pakai oli mesin gitu ya. Itu pendapat yang salah gitu ya, pendapat yang jenenge nggak bisa ya, nggak bisa apa jenenge jadi pertimbangan. Karena apa? Karena buktinya, mana buktinya? Yang pakai engine flush ya, penulis sudah lihat pembuktian banyak engine flush yang dilihatkan cuma keluarnya tok. Wah jadi hitam, oh ini artinya kotoran-kotorannya keluar. Apa emang kalau oli jadi hitam itu merupakan bukti bahwa kotorannya keluar? Karena ada ya yang melakukan engine flush dengan menggunakan apa jenenge ATF, oli transmisi matic, atau minyak rem kalau nggak salah, atau kulan, mungkin minyak rem ya, mungkin minyak rem. Tapi yang lebih populer pakai oli transmisi. Dan ya maaf kalau misalnya penulis nggak nemu lagi sumber videonya. Nah di video tersebut ditunjukkan bahwa ketika melakukan engine flush dengan ATF ya, selalu keluarannya itu warnanya hitam ya. Jadi walau keadaan mesin itu bersih ya, 100% bersih,
keluarnya selalu hitam. Kan ini aneh. Oh, mesinnya bersih, kok jadi hasilnya selalu hitam kan? Ya artinya ada sesuatu yang nggak pas ya. Artinya yang bikin yang dimasukkan mesin jadi hitam itu bukan pembersihan, karena mesin bersih terus dimasukin cairan yang baru, harusnya kan keluarnya bening, tapi itu jadi hitam langsung, kan jelas ada masalah. Soal hitam ini penulis ya terakhir sempat diketawain orang. Ada yang ngomong, ya oli apapun lah, kalau dipakai ya jelas jadi hitam gitu. Pakai 2 minggu jadi hitam. 2 minggu itu entah berapa kilometer. Orang itu memang kadang kacau ya, menggunakan acuan ganti oli pakai ukuran bulan, minggu, padahal ya itu enggak menunjukkan berapa parahnya pemakaian motornya. Kalau yang menunjukkan berapa parah pemakaian motornya kan pakai kilometer. Kalau 2 minggu penulis ya cuma berapa? Anggap aja 500 lah, 500 km. Katanya 2 minggu oli sudah hitam. Penulis dulu motornya Honda Beat ya. Ganti oli pertama di berapa? 2000 km. Berikutnya di 4000 km kalau nggak salah. Pertama 1000 ya, pertama 1000, berikutnya 4000. Nah itu setelah ganti 4000 itu olinya ternyata bikin suara mesin kasar banget. Selain kasar, top speed sampai berkurang. Saking kasarnya sampai top speed berkurang. Nah apa yang kemudian penulis lakukan? Walau itu pemakaian masih 300-an kilometer ya, mungkin hampir 400. Penulis drain olinya, oli MPX2. Ternyata bening ya, masih betul-betul bening. Sudah bening, tapi suara mesin sudah kasar. Sorry, masih bening, tapi suara mesin sudah kasar. Terus ada yang ngomong 2 minggu itu pasti hitam. Mana buktinya? Jadi orang yang ngomong itu ya karena orangnya itu nggak pernah menggunakan oli mesin yang tetap bening ketika di drain dalam ya ratusan kilometer, dan pengalaman lain lah. Contoh jangan NMAX ini, kalau NMAX ini terlalu susah. Walau penulis juga pernah nunjukkan drain oli di hampir 2000 km. Oli apa ya? Oli Castrol, oli apa ya? Selain Castrol apa mana ya? Lupa penulis. Tapi dari oli Castrol itu sendiri ya sebenarnya warnanya nggak terlalu hitam ya. Hijau pekat. Kelihatan jelas nggak hitam. Masih hijau pekat. 2000 km di motor yang sangat ngerusak oli ini ya. 1500 km juga pernah. Mungkin apa? Amsoil tah, Bardah, ambuh lah. Lali nanti kalau penulis nemu penulis tunjukkan warna oli ketika di drain nih. Tapi yang jelas di motor yang sebelumnya Suzuki Spin, drain oli itu ya jarang-jarang ya sampai warnanya hitam banget gitu. Nggak pernah sampai kayak air kecuali olinya yang oli jelek. Jadi kalau pakai Fastron, pakai Mesran Super itu ya ganti oli masih coklat, belum hitam.
pernah juga ganti cepet gitu ya, masih cukup bening olinya di 2000 km. Dan mereka yang pakai oli full sintetiknya Tulen, itu pasti akan lihat sendiri ya, kondisi oli yang bahkan sampai 5000 km, 9000 km itu masih bening. Itu ada ya. Walau ya ada ada kontranya juga. Karena ada oli yang tetap bening itu karena nggak punya daya pelarutan. Jadi ada oli yang memang bakatnya bening, tapi masalahnya oli bening tersebut karena nggak punya daya pelarutan yang kuat, jadinya olinya tetap bening, tapi semua kerak-kerak yang ada di mesin nggak bisa dibersihkan. Jadi kalau misalnya olinya itu dipakai mulai dari kendaraan masih baru, itu adalah hal yang bagus, karena ya mesin nggak akan menghasilkan kerak, nggak akan menghasilkan lumpur. Tapi akan jadi masalah kalau ya pakainya selang-seling. Mungkin karena olinya itu mahal ya, jadi pakainya jarang-jarang, diselingi dengan oli lain. Nah, oli lain di drainnya sampai hitam. Nah, itu masalah. Karena apa? Oli yang bening ini tidak akan membersihkan yang yang hitam tadi. Nah, untuk pembersihan lumpur itu butuhnya oli dengan pelarutan yang kuat. Oli dengan pelarutan kuat ini akan mengikis secara perlahan baik lumpur atau keraknya. Nah, karena dilakukan secara perlahan, maka tidak terjadi sampai keraknya rontok terlalu cepat, lumpur sampai rontok terlalu cepat, saluran oli buntu gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan berapa banyak sih daya pelarutan yang dibutuhkan. Dan ya selama ini orang banyak yang sukses membuktikan bahwa dengan menggunakan campuran minyak goreng bisa membantu mengurangi perlahan kerak-keraknya. Dan uniknya, kalau misalnya sudah pakai oli campuran minyak goreng, oli dengan pelarutan yang kuat, setelah mesinnya bersih, oli mesinnya itu bisa bening lebih lama. Jadi beningnya bukan karena nggak punya daya pelarutan, tapi karena ya memang daya tahan olinya bagus dan mesin tetap terjaga bersih. Dari pengalaman yang sudah 20% itu termasuk masih terlalu banyak ya untuk campuran minyak goreng. Campuran yang pas itu 10%. Merek rekomendasi KCO ya. Vilma 10% ya kebanyakan aman. Bimoli Klasik 10%, ada yang aman, ada yang mengeluh nggelitik. Kalau 20% itu sudah terlalu banyak ya. Jadi kalau Vilma ada yang mengeluh rembes, merek lain juga ada yang rembes, ada juga yang olinya jadi cepat encer. Untuk olinya sendiri ya perlu oli yang punya daya pembersih yang baik. Dan pilihan ideal untuk sementara, paling ideal ya, bukan ideal, yang paling ideal, artinya masih belum ideal tapi ya ono itu adalah Mesran B40. Kalau kesulitan ya Mesran Super.
Kalau kesulitan ya Mesran SAE 40. Dan masing-masing punya keterbatasan sendiri-sendiri, punya kelemahan sendiri-sendiri. Tapi kalau dari bahan Mesran itu kemampuan pelarutan olinya sudah cukup bagus. Apalagi ditambah minyak goreng 10% sudah cukup untuk membersihkan kerak secara perlahan. Bahkan tanpa campuran minyak goreng, hanya pakai Mesran saja, Mesran yang manapun, itu sudah bisa membuat mesin akan makin bersih walau butuh waktu yang lama. Mungkin 5.000, mungkin 10.000 kilometer. Jadi ya silahkan dipertimbangkan sendiri lah. Jadi kalau misalnya ingin membersihkan lumpur, baiknya pelan-pelan. Pakai engine flash, pakai yang caranya terkesan kuat, pelarutannya kuat. Nyatanya ya mesin dibongkar pun ya dituang, dikocok-kocok, gak iso membersihkan kerak. Tapi ya dengan oli grup 1 ya, oli mineral bisa membersihkan kerak. Dan biasanya mesin yang sudah berkerak, sudah berlumpur, itu sudah masuk kategori mesin tua. Nah, kalau sudah masuk mesin tua, ya olinya itu emang mulai dari zaman dulu nggak pernah direkomendasikan pakai full sintetik. Mulai dari zaman dulu sudah ada kelemahannya full sintetik. Full sintetik itu pembersihan lumpurnya kurang. Itu sudah mulai dari dulu. Mulai dari zaman full sintetiknya itu bahan bau. Sekarang sama saja. Walau full sintetik bahan hidrotreat, walau bahan daur ulang, hasil pengolahan kembali ya, hasil pengolahan kembali dari oli bekas, itu tetap nggak bisa membersihkan kerak dengan baik. Untuk mengetahui oli-oli full sintetik macam ini sebenarnya gampang ya, tinggal diuji penguapan, diuji pemanasan mana yang cepat hitam, dibandingkan dengan oli mineral Mesran. Kalau bisa ya perbandingannya Mesran SAE 40 atau Mesran B40. Kalau sulit ya Mediterranean SX ya. Mediterranean SX itu sendiri ya sebenarnya grup 2 ya, grup 2 fresh. Nah, bisa dilihat sendiri. Coba bandingkan oli yang lebih cepat hitam daripada Mediterranean SX, oli yang lebih cepat habis daripada Mediterranean SX. Itu biasanya adalah oli daur ulang atau pengolahan kembali oli bekas, atau ya bahan grup 3 yang kualitasnya rendah. Silahkan dinilai sendiri dari hasil tersebut. Wes nggak usah nunggu hasil labnya dari pabrikan. Kita bisa uji sendiri itu. Bisa dilihat mata sendiri. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.